Oke, ketemu lagi di belajar programming. Kali ini kita akan membahas mengenai variables and functions. Apa itu variables and functions ya? Dalam JavaScript, variables and function merupakan dua buah fundamental ya. Fundamental itu dua buah hal yang sangat mendasar ya, dua buah hal yang sangat mendasar yang mana memungkinkan para programmer untuk menyimpan dan memanipulasi data, juga untuk mendefinisikan blok-blok yang dapat digunakan kembali ya, blok-blok kode yang dapat digunakan kembali. Nah, lalu apa sih itu variables ya? Variables dalam JavaScript digunakan untuk menyimpan nilai-nilai data. Ya, nilai-nilai ini bisa berbagai macam tipe seperti numbers, strings, booleans, objects, arrays, function, dan lain-lain. Nah, variables ini memberikan sebuah cara untuk mereference dan memanipulate nilai-nilai ini melalui kode kita ya, melalui kode kita. Jadi variables ini kita bisa call lagi, maksudnya kita bisa call lagi, kita bisa reassign ya, di seluruh program kita ya, di seluruh program kita. Jadi contoh gitu, let x sama dengan 5, kita udah declare nih di atas let x sama dengan 5. Lalu di 10 baris selanjutnya ya, 10 line selanjutnya, kita bisa katakan let x sama dengan ABC. Nah, itu jadi dikatakan di sini artinya dia bisa dimanipulate ya, dimanipulate nilainya di keseluruhan kode kita. Jadi sepanjang kode itu ya, dari atas hingga bawah, itu kita bisa mengubah variables yang sudah kita define, yang values ya. Functions ya, apa itu functions? Functions dalam JavaScript merupakan blok dari reusable code ya, dari kode-kode yang dapat digunakan, yang mana melakukan tugas yang khusus atau menghitung sebuah nilai. Mereka mengizinkan kita untuk mengencapsulate functionality. Jadi dia seperti membungkus ya, fungsi-fungsinya gitu, fungsi-fungsinya dibungkus. Jadi misalkan dia fungsinya dalam sebuah function dia melakukan penambahan, setelah itu pengalian dan pembagian. Nah, itu dijadikan satu, makanya dikatakan encapsulate functionality. Ya, membuat kode kita menjadi lebih modular, ya, readable dan maintainable. Functions dapat menerima input parameters atau arguments dan mengembalikan sebuah nilai. Oke, kita lanjut dengan perbedaan antara var and let variable type ya. Jadi differences between var and let variable type. Scope ya. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa perbedaan antara var dan let ini sebenarnya ada 4 poin ya. Ini kita akan jelaskan ya, saya akan jelaskan, kita akan mempelajari mulai dari scope. Oke, jadi scope adalah variabel yang dideclare dengan var adalah function scope ya. Berarti scope-nya cuma dalam sebuah function nih. Ya, scope-nya dalam sebuah function. Contohnya di sini itu example var scope. Nah, scope-nya ada dalam function ini. Ini perbedaannya. Maksudnya mereka visible ya. Visible yaitu mereka bisa diakses. Ya, mereka bisa diakses throughout the entire function.
Ya, artinya throughout itu melalui keseluruhan fungsi ini. Jadi selama di dalam fungsi ini, maka variable yang dideclare dengan var seperti ini, var ya. Ini bisa diakses di keseluruhan function ini. Jadi meskipun dia di dalam blok if ya, kita bisa lihat dia dideclare dalam blok if. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa akses. Kita tetap bisa akses di luar dari if selama kita mengaksesnya di dalam function example var scope. Ya, ini artinya. Contohnya di sini itu console.log var scope. Nah, lalu on the other hand, variables declare with let a block scope, meaning they are only visible within the block in which they are defined. Ya. Nah, kalau variabel yang dideclare dengan let itu block scope. Jadi dia punya pengaruh gitu. Dia punya akses itu hanya dalam sebuah blok. Ya, blok itu ditandai dengan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Ya, itu sebuah blok. Contoh di sini if block. Ya. Jadi di sini dikatakan meaning they are only visible within the block in which they are defined. Artinya mereka hanya tampak ya, hanya tampak. Sebenarnya kita bisa terjemahkan bukannya tampak, artinya mereka hanya bisa diakses. Ya, mereka hanya bisa diakses di dalam blok di mana mereka didefinisikan. Ya, jadi nggak bisa nih seperti ini console.log var scope, pasti error. Kalau mau console.log var scope-nya di dalam if. Nah, contohnya ini yang bawah nih. Contohnya let ya. Kita bisa lihat kalau kita gunakan let. Ya, let block scope, im block scope. Nah, ini console.log udah di luar daripada block if. Ya, console.log block scope. Apa hasilnya? Yaitu reference error. Ya, reference error. Block scope is not defined because let is block scope. Ya, kita bisa lihat ini. Nah, lalu kita panggil di sini, kita jalankan yang var scope maupun kita jalankan yang let scope dan kita lihat apa hasil outputnya. Oke. Jadi di sini block scope itu pokoknya di dalam sebuah kurung kurawal ya. Apakah di dalam buka dan tutup kurung kurawal. Apakah itu if ya, for, while, switch, case ya, semuanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi dengan perbedaan antara var and let variable type yang kedua, hoisting. Apa itu hoisting ya? Hoisting yaitu variabel yang dideclare dengan var di hoist ke atas fungsi mereka atau ke global scope. Artinya mereka bisa diakses sebelum mereka dideclare. Ya, mereka bisa diakses sebelum mereka dideclare. Gimana caranya? Ya, seperti ini contohnya console.log var hoist. Ya. Meskipun sebenarnya dideclare setelahnya yaitu var hoisted, I am hoisted with var. Tapi memang hasilnya outputnya itu undefined. Ya, karena ya udah jelas belum dideclare, tapi dia tidak menghasilkan error. Lalu variabel yang dideclare dengan let ya, di-hoist ke top dari block scope. Ya, dari block scope. Tapi mereka tidak diinitialize hingga declaration-nya di-evaluated. Ya. Akibatnya yaitu mencoba untuk mengakses let variable sebelum declaration akan menghasilkan reference error. Nah, jadi contoh di sini. Console.log let hoisted menghasilkan reference error. Ya. Karena belum terjadi initialization
Ya, belum terjadi initialization. Nah, di sini baru kita initialize let hosted, I'm hosted with let. Ya, jadi bisa dilihat di sini perbedaannya ya, perbedaan tampilannya. Yang satu di sini undefined ya, yang var. Lalu di sini yang let reference error. Oke. Ini harusnya nggak ada double forward slash ini ya. Ini ada kesalahan ketik. Ini harusnya tidak ada double forward slash. Karena kalau ada double forward slash ini menjadi komen ya, komentar, sehingga console.log tidak bisa dijalankan. Oke, akan saya perbaiki nanti ya. Akan saya perbaiki untuk ini. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan poin ketiga ya, perbedaan antara var dan let, yaitu redeclaration. Apa itu redeclaration? Redeclaration yaitu variabel yang dideklar dengan var bisa di redeclare ya dalam scope yang sama tanpa menghasilkan error apapun juga. Variabel yang dideklar dengan let nggak bisa di redeclare dalam scope yang sama. Ya, kalau kita coba paksakan hal itu, maka akan menghasilkan sintak error. Nah, contohnya di sini. Nah, kita declare dengan var redeclare var ya. Initial value, lalu kita ubah di sini redeclare ya. Redeclare atau reassign. Nah, var redeclare var dengan change value. Nah, di sini no error dengan var karena dia meredefinisikan kembali variabelnya. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya console.log redeclare var output change value. Ya, outputnya jadi yang bawah nih, change value. Beda dengan let. Saya edit lagi dulu ini. Ya, beda dengan let redeclare let initial value, dan setelah itu let redeclare let change value ya. Jadi dari initial value kita ubah menjadi change value. Hasilnya apa? Syntax error. Identifier redeclare let has already been declared. Nah, ini nggak bisa seperti ini ya, kecuali dalam scope yang berbeda ya. Tapi dalam scope yang berbeda tentu nggak bisa diakses. Ya, jadi let intinya tidak bisa di redeclare. Itu intinya. Oke. Jadi kalau kita di sini redeclare misalkan let di global initial value, lalu di dalam kita kasih nama redeclare let di dalam if, maka akan dianggap bukan redeclare, melainkan let variabel yang berbeda. Let variabel yang berbeda. Dia tidak melakukan redeclare karena dia benar-benar scope-nya hanya di dalam scope ya. Dia di dalam scope. Dalam scope yaitu di dalam curly bracket. Jadi nggak ada hubungannya. Ya, beda dengan var. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang terakhir ini ya. Yang terakhir yaitu global object property. Apa itu global object property ya? Global object property yaitu variabel yang dideklar dengan var menjadi properti dari global object. Ya, contohnya window dalam browsers atau global dalam Node.js. Di mana variabel declare dengan let tidak menjadi global object. Nah, contohnya di sini example var global var, I'm a global var ya. Lalu kalau kita console.log dengan window.global var, dia akan menghasilkan I'm a global var dalam browser environment. Ya, kalau di dalam Node.js tentunya pakainya global ya. Nah, let global let dengan I'm a global let console.log window.global let. Apa hasilnya? Undefined, karena let
tidak menjadi properti dari global object. Ya, kalau di sini otomatis menjadi global object kalau di var. Kalau let tidak otomatis menjadi global object. Oke. Kita lanjutkan dengan cons ya. Apa itu cons ya? Cons variable type. Cons di sini diperkenalkan juga pada ES6 ya. Cons digunakan untuk mendeklarasikan konstan yang mana nilai-nilainya nggak bisa di-reassign pada saat di initialize ya, dan harus di-initialize pada saat melakukan deklarasi ya. Seperti let, cons juga global dan block scope. Nah, jadi contohnya di sini cons pi sebenarnya 3,14, console.log pi. Nah, hasilnya 3,14. Nah, di sini kalau kita lakukan reassign, contoh pi dengan 3,14159 akan menghasilkan error assignment ke konstan variabel ya. Dia nggak bisa ya, karena ini konstan. Nah, when declaring variable ya, ketika when declaring variables, ketika mendeklarasikan variable ya, good practice ya, artinya latihan yang baik, tetap menggunakan konstan. Jadi awalnya kita dianjurkan untuk menggunakan konstan pada saat pertama kali mendeklarasikan variabel ya, dan hanya menggunakan let ketika kita tahu nilai akan perlu di reassign ya. Hal ini akan mengakibatkan immutability. Immutability itu artinya nggak bisa diubah-ubah. Ya, memang dari sisi security akan lebih secure ya. Dan juga menghindari unintentional. Unintentional itu ketidaksengajaan ya, ketidaksengajaan reassignment variable dan bugs di dalam kode kita. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.